Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahallana darul muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasbu wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Rizky Nalwadullah, yang kedua Devita Anggriani, yang ketiga Askarul Idinina. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudulkan Konsep dalam Sejarah Pemerintahan Islam, Urgensi dan Hukum Memilih Kepala Negara dan Mekanisme Pemberhentiannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yaitu pengertian dan pengangkatan kepala negara yang akan saya sampaikan sendiri. Pengertian kepala negara. Kepala negara adalah sosok pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang berdaulat. Ia menjadi tempat bagi rakyat untuk mengadukan semua permasalahan yang mereka hadapi. Islam memandang bahwa keberadaan seorang kepala negara menjadi sebuah kewajiban untuk ditegakkan. Ia berfungsi sebagai pelaksana hukum-hukum Allah di muka bumi dan sekaligus mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. Yang kedua, pengangkatan kepala negara. Pengangkatan kepala negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih atau ahli al-hal wa al-'aqd. Dan yang kedua, ia mungkin juga diangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi setiap anggota pemilih menurut Al-Mawardi yaitu 1. Adil. 2. Memiliki pengetahuan yang dapat menentukan siapa yang layak menjadi kepala negara. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas dan sikap yang arif sehingga dapat memilih calon yang paling tepat untuk jabatan kepala negara dan yang paling mumpuni untuk menangani dan mengelola kepentingan umum. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan tanggung jawab kepala negara yang akan disampaikan oleh saudari Devita Anggriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan kepala negara dan juga tanggung jawab kepala negara. Yang pertama tentang kekuasaan kepala negara. Di sini kepala negara mempunyai kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan politik. Sehingga kepala negara berwenang untuk membuat produk-produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat Islam. Oleh karenanya, seorang kepala negara harus menegakkan ketentuan-ketentuan Allah yang diorientasikan kepada kemaslahatan. Seorang khalifah sebagai kepala negara tentu dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya dibantu oleh pembantunya seperti menteri, hakim, gubernur, komandan pasukan, dan pejabat lain untuk mengatur seluk-beluk negara dan umat yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kepala negara mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama menjaga prinsip-prinsip agama, yaitu hifdzuddin. Yang kedua, mengepalai kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, melindungi berjalannya hukum dan undang-undang.
keadilan harus ditegakkan oleh kepala negara serta pejabat-pejabat juga harus berbuat adil, mengikuti sikap adil yang dilakukan oleh kepala negara, dan terutama penegakan keadilan ini mesti dilakukan oleh badan-badan pengadilan. Jadi keadilan di sini sangat penting, sesuai dengan keadilan sangatlah penting. Menurut Al-Baqillani, tugas kepala negara untuk melaksanakan fungsi negara adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan, dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat. Fungsi negara harus dilaksanakan oleh kepala negara adalah melaksanakan undang-undang peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, dan mengelola pajak dan juga zakat, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW pada masa dahulu. Dalam tugasnya memimpin negara, seorang kepala negara hendaknya mencontoh Rasulullah SAW, karena kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara merupakan contoh terbaik dari seorang pemimpin yang mampu melaksanakan fungsi dan kepemimpinannya dengan sebaik mungkin, yang hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin mampu teraktualisasikan secara sempurna, antara tujuan agama dan duniawi mampu terwujudkan secara maksimal. Mungkin itu dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Askarul Lidina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemberhentian kepala negara. Abdullah Rashid Moten menyatakan bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah diatur mengenai prosedur dan juga tidak menentukan secara definitif yang memiliki otoritas melakukan pemakzulan terhadap khalifah ataupun pemimpin. Setidaknya, para pemikir politik Islam mengajukan 3 lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pemakzulan terhadap kepala negara. Yang pertama, Diwan An-Nadhr wal Madzalim, yaitu Dewan Pengawas. Yang kedua, Faqih atau Dewan Pemimpin yang terdiri atas fuqaha. Yang ketiga, Majelis Asyura atau Majelis Permusyawaratan. Abdul Rashid Moten juga menambahkan, mustahil untuk mencari presiden historis yang bisa memberikan kepercayaan terhadap ahlu syura untuk menjalankan kekuasaan dan dengan membawa penuh tanggung jawab sebagai kepala negara. Karena sepanjang sejarah Muslim, pemecatan khalifah selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah selalu dijalankan oleh orang-orang yang berpedang. Terdapat setidaknya periode Umayyah hingga Abbasiyah itu 42 kepala negara mati terbunuh. 5 khalifah dipaksa untuk mengundurkan diri secara sukarela. 3 khalifah buta sehingga secara otomatis harus dimakzulkan, dan 1 khalifah yang dituntut dalam persidangan pertanggungjawaban kepala negara. Khalifah Rashid Billah adalah satu-satunya khalifah yang dimakzulkan setelah bermusyawarah dengan ahli syura. Lalu ada juga upaya kasus pemakzulan terhadap Aliyubab, Sultan Sukoto di Afrika Barat. Dalam kasus ini 6 anggota Majelis Syuro dikemukakan menuduh Sultan bahwa yang pertama, lebih banyak mengumpulkan pendapat daripada membagikannya kepada orang muslim seperti yang dituntut syariat. Lalu yang kedua, membiarkan tembok Sukoto runtuh tanpa diperbaiki. Lalu yang ketiga, ia tidak pernah ambil bagian dalam berjihad. Lalu khalifah tidak boleh mempertahankan jabatannya. Di sini ada 5 hal, yaitu yang pertama, khalifah telah kehilangan adalahnya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan. Lalu yang kedua, khalifah berubah kelamin menjadi perempuan atau waria. Lalu yang ketiga, khalifah menjadi gila, tapi tidak parah, terkadang sembuh, kadang gila. Lalu yang keempat, khalifah tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas khalifah karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat diharapkan sembuhnya. Lalu yang kelima, adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin sesuai pikirannya sendiri yang sesuai dengan hukum syara.
Lalu dalam kelima hal di atas tersebut tadi, seorang khalifah wajib dihentikan. Ketika salah satu keadaan tersebut terjadi, hanya saja dia tidak akan berhenti dengan sendirinya, melainkan diberhentikan melalui keputusan seorang hakim. Dan khalifah yang demikian itu wajib ditaati dan perintah-perintahnya tetap wajib dilaksanakan sampai ada keputusan yang menyatakan bahwa dia itu diberhentikan. Karena keadaan di atas tidak menyebabkan hilangnya akal khalifah dengan sendirinya, namun membutuhkan keputusan seorang hakim. Seorang khalifah yang sifatnya berubah, maka dia harus diberhentikan dari jabatannya. Perubahan sifat itu antara lain, yang pertama, kredibilitas pribadinya rusak. Lalu yang kedua, terjadinya ketidaklengkapan pada anggota tubuh. Selain itu, Al-Mawardi juga menyatakan bahwa rakyat juga berhak untuk memecat kepala negara. Hak itu boleh dipakai karena seorang kepala negara melakukan dua kesalahan. Yang pertama, pelanggaran dalam kejujuran. Yang kedua, kekurangan panca indera yang menyebabkan hilangnya kesanggupannya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Sedangkan Al-Baghdadi selalu seorang khalifah, kepala negara yang tanpa cacat dan tidak bertentangan dengan syariat. Umat Islam wajib mendukung dan mentaatinya. Tapi apabila ia menyimpang dari ketetapan syariat, maka rakyat harus memilih di antara dua tindakan kepadanya, yaitu mengembalikannya dari berbuat salah kepada berbuat kebaikan, atau mencopot jabatannya dan memberikan jabatan itu kepada orang lain. Telah dikatakan di atas bahwa Islam tidak memberikan batasan tertentu untuk masa jabatan seorang khalifah guna diganti oleh khalifah yang lain, tapi Islam menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang khalifah, dan khalifah tetap memerintah serta memikul tanggung jawab selama mampu melaksanakan kewajiban sekalipun untuk seumur hidup. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.